Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Margunawan dari kelas A semester 2 jurusan Administrasi Publik. Baik, saya akan menjelaskan pentingnya decision support system dalam menentukan kebijakan. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok decision support system adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung ini membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model, dan alat-alat analisis yang kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam suatu sistem yang memiliki kekuatan besar atau powerful yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. Decision support system menyajikan kepada pengguna satu perangkat alat yang fleksibel dan memiliki kemampuan tinggi untuk analisis data penting. Dengan kata lain, decision support system menggabungkan sumber daya intelektual seorang individu dengan kemampuan komputer dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Decision support system diartikan sebagai tambahan bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas, namun tidak untuk menggantikan pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusannya. Konsep decision support system dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan tim sharing komputer. Untuk pertama kalinya, seseorang dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa harus spesialis informasi. Baru pada tahun 1971, istilah decision support system diciptakan oleh G. Anthony Gorry dan Michael S. Scott Morton. Keduanya profesor MIT. Mereka merasa perlunya suatu kerangka kerja untuk mengarahkan aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan manajemen dan mengembangkan apa yang dikenal sebagai Gary S. dan Scott Morton Grid. Metrik grid ini didasarkan pada konsep Simon mengenai keputusan terprogram dan tak terprogram serta tingkat-tingkat manajemen. Robert N. Anthony Gorry dan Scott Morton menggambarkan jenis-jenis keputusan menurut struktur masalah dan terstruktur hingga tidak terstruktur. Anthony menggunakan nama perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional untuk menjelaskan tingkat manajemen puncak, menengah, dan bawah. Tahap-tahap pengambilan keputusan Simon digunakan untuk menentukan struktur masalah terstruktur. Untuk tahap-tahap pengambilan keputusan Simon digunakan untuk menentukan struktur masalah. Masalah terstruktur merupakan suatu masalah yang memiliki struktur pada 3 tahap. Pertama, Simon, yaitu intelijen, rancangan, dan pilihan. Jadi, dapat dibuat algoritma atau alternatif diidentifikasi dan dievaluasi serta solusi dipilih. Masalah tak terstruktur sebaliknya merupakan suatu masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur pada 3 tahap Simon di atas. Masalah semi terstruktur merupakan masalah yang memiliki struktur yang hanya pada satu atau 2 tahap Simon. Gorry dan Scott Morton memisahkan masalah yang telah pada saat itu berhasil dipecahkan dengan komputer dari masalah yang belum terkena pengolahan komputer. Area yang berhasil dipecahkan
dipecahkan dengan komputer dinamakan sistem keputusan terstruktur, Structure Decision System atau SDS, dan area yang belum terkena pengolahan komputer dinamakan pendukung keputusan, Decision Support System. Gordy dan Scott Morton awalnya menggunakan istilah Decision Support System hanya untuk aplikasi komputer di masa depan. Selanjutnya istilah tersebut diterapkan pada semua aplikasi komputer yang didedikasikan untuk dukungan keputusan, baik sekarang maupun masa depan. Decision Support System dimaksudkan untuk melengkapi sistem informasi manajemen dan meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen terutama menyajikan informasi mengenai kinerja aktivitas untuk membantu manajemen monitor dan mengendalikan kegiatan. Sistem informasi manajemen ini umumnya menghasilkan pelaporan yang terjadwal secara reguler dan tetap, berdasarkan data yang diperoleh dan diiktisarkan dari sistem pemrosesan kegiatan atau transaksi yang dilaksanakan. Format atau bentuk pelaporan ini umumnya sudah ditentukan sebelumnya atau baku. Satu bentuk pelaporan berbasiskan sistem informasi manajemen mungkin menunjukkan suatu iktisar realisasi penyerapan anggaran per bulan untuk setiap tahun kerja pada suatu instansi. Selanjutnya yaitu tujuan Decision Support System. Tujuan Decision Support System, perintis Decision Support System yang lain Peter G. W. Ken bekerja sama dengan Scott Morton mendefinisikan 3 tujuan yang harus dicapai Decision Support System. Tujuan-tujuan ini berhubungan dengan 3 prinsip dasar dari konsep Decision Support System: struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Mereka percaya bahwa Decision Support System harus membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. 2. Mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. 3. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Struktur masalah: sulit untuk menemukan masalah yang sebenarnya terstruktur atau tak terstruktur. Sebagian besar bersifat semi terstruktur yang merupakan area kelabu Simon. Ini berarti bahwa Decision Support System diarahkan pada area tempat sebagian besar masalah berbeda. Dukungan Decision Support System tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer komputer, dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, tetapi manajer bertanggung jawab atas bagian yang tak terstruktur. Menerapkan penilaian atau intuisi dan melakukan analisis. Selanjutnya yaitu efektivitas keputusan. Efektivitas keputusan: tujuan dari Decision Support System bukanlah untuk membuat proses pengambilan keputusan seefisien mungkin. Waktu manajer berharga dan tidak boleh terbuang, tetapi manfaat utama menggunakan Decision Support System adalah keputusan yang lebih baik. Ketika membuat keputusan, manajer tidak selalu mencoba yang terbaik. Sejumlah model matematika dan melakukannya untuk manajer. Selanjutnya yaitu tipe Decision Support System. Ada 2 tipe Decision Support System yang dikenal, yaitu Model Driven Decision Support System dan Data Driven Decision Support System. Jenis Decision Support System yang pertama merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri terpisah dari sistem informasi organisasi keseluruhan.
Decision support system ini sering dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidak langsung dikendalikan dari divisi sistem informasi. Kemampuan analisis dari decision support system ini umumnya dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada, kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yang membuat model ini mudah untuk digunakan. Model ini mudah untuk digunakan. Baiklah, itulah beberapa penjelasan decision support system dalam menentukan kebijakan. Wabillahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.